Tutur Tinula. Kamandanu, ada 4 unsur penting yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar pilih tanding. Pertama adalah unsur lahiriah orang itu sendiri. Keadaan tubuhnya, kekuatan ototnya, kecerdasan otaknya, dan keterampilannya. Kedua adalah unsur batiniah atau unsur yang tidak tampak, karena adanya jauh di dalam lubuk jiwa manusia itu. Misalnya bagaimana wataknya, ketabahannya, ketekunannya, keyakinannya, rasa tanggung jawabnya, keluhuran budinya, dan kepribadiannya. Nah, cukup jelas sampai di sini. Jelas, Paman. Lalu unsur yang ketiga adalah ilmu yang dipelajarinya dan yang ingin dikuasainya. Kamandanu, di dunia ini ada 1001 macam ilmu. Tapi bagi seorang calon pendekar yang bijak, tidak akan mempelajari semuanya. Dia hanya akan memilih beberapa saja yang dianggap sesuai, dianggap cocok dengan wadahnya. Dan biasanya, hanya seorang guru yang bisa tahu mana ilmu yang cocok ataupun yang tidak cocok untuk murid-muridnya. Bagaimana dengan ilmu yang tidak cocok, Paman? Ilmu yang tidak cocok akan merusak wadahnya. Orang itu bisa menderita karena harus bertengkar terus-menerus dengan apa yang tidak disukainya. Hah? Nah, baiklah aku teruskan. Adapun unsur yang keempat ialah adanya senjata. Nah, mengenai senjata ini bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pedang, keris, tombak, cambuk, tongkat, dan bisa juga salah satu dari anggota tubuhnya sendiri, seperti jari-jari, telapak kaki, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang belum jelas, Kamandanu? Tidak, Paman. Rasanya sudah cukup jelas. Bagus, bagus. Nah, itulah tadi keempat unsur yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar yang benar-benar tangguh luar dalam. Pendekar pilih tanding. Karena memang tidak sembarang pendekar merasa patut menjadi lawannya. Nah, adapun keempat unsur itu tadi, Kamandanu, haruslah cocok satu dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa membentuk suatu kerjasama yang serasi dan selaras. Kalau kau ingin memperdalam suatu ilmu, harus tidak melalaikan ketentuan-ketentuan ini. Termasuk ilmu kanuragan naga puspa yang telah kuajarkan padamu itu. Kamandanu, naga puspa adalah ilmu kanuragan yang bertujuan membina pekerti luhur. Bagi mereka yang mempunyai watak jahat, culas, licik, dan curang. Jangan coba-coba mendalami ilmu ini. Akibatnya akan berbahaya sekali bagi keselamatan orang itu sendiri. Dia akan merasakan beban yang makin lama makin berat, yang akhirnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah yang Paman maksudkan? Ya. 12 jurus tahap ketiga? Iya, tepat sekali, Kamandanu. 12 jurus tahap ketiga ini merupakan serangkaian gerakan yang berbahaya sekali untuk dipelajari. Dan untuk mempelajarinya, seseorang harus mempersiapkan dulu persyaratannya. Pertama, dia harus mempersiapkan wadahnya.
dia harus mempunyai cadangan tenaga dalam yang besar. Dan kedua, dia harus mendapatkan senjata yang cocok, yang sesuai dengan perwatakan aslinya.